sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hanya kenapa nggak masuk? Ada kegiatan. Oh, ada kegiatan yang mudah-mudahan besok-besok yang hari ini nggak masuk, mudah-mudahan besok bisa masuk. Dan yang hari ini sakit, mudah-mudahan besok sembuh. Oke, apa yang Anda ketahui tentang sel? Sel itu apa sih? Kan kita udah pelajari tuh minggu kemarin. Apa itu? Bentar. Jadi sel merupakan apa? Unit terkecil dari makhluk hidup, menyusun dari makhluk hidup. Jadi tubuh makhluk hidup itu disusun oleh sel. Kalau misalkan kita membayangkan contohnya nih, seperti rumah. Rumah tersusun atas yang kotak-kotak apa? Batu bata. Rumah bisa apa ya? Bisa bertumbuh, berdiri karena adanya batu bata. Nah, unit terkecilnya dari rumah yaitu batu bata. Nah, kalau manusia atau makhluk hidup, unit terkecilnya yaitu sel. Jadi kalian bisa bayanginnya itu seperti batu bata, sel itu di dalam tubuh. Sel itu unit terkecil, kecil-kecil, hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki ada beberapa perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nanti kalian bisa lihat di video ya. Kalau manusia termasuknya ke dalam yang mana nih? Termasuk ke sel hewan atau sel tumbuhan? Sel hewan. Kenapa sel hewan? Kenapa? Karena struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan, sel hewan dan sel manusia itu sama. Jadi sel penyusunnya itu sama antara hewan dan manusia. Makanya kenapa manusia itu termasuk ke dalam sel hewan. Sekarang ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode dan model pembelajaran cooperative learning, peserta didik dapat menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan, dan menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menemukan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Nanti kalian akan bekerja sama dengan kelompok. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke proses pembelajaran yang berikutnya, silakan sekarang kalian duduknya per kelompok, dibagi 4 kelompok. Ada yang 5, ada yang 6 ya? Ada yang 5, ada yang 6. Langsung duduknya dengan kelompoknya. Ya. Ibu sudah membagi kelompok kalian ya, jadi kalian langsung duduk per kelompoknya saja. Sebelumnya kita akan melihat dulu tayangan video ini tentang struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan beserta dengan fungsinya. Silakan kalian bisa catat dan mengingat-ingat, karena nanti kalian akan dengan kelompok kalian akan ada tugas yang harus diselesaikan dari melihat tayangan video ini. Sel tumbuhan dan sel hewan adalah sel eukariotik.
Maksud dari sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti atau membran nukleus. Nah, kalau kita lihat pada gambar sel, baik itu sel tumbuhan maupun sel hewan, ada struktur yang dinamakan dengan dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Selain dinding sel, ada struktur berikutnya, yaitu membran sel atau membran plasma. Berbeda dengan dinding sel, membran sel atau membran plasma ini sama-sama dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel hewan. Tadi merupakan struktur dan fungsi dari sel hewan dan sel tumbuhan. Tadi ada perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Apa perbedaannya tadi? Kalau sel tumbuhan memiliki dinding sel, terus pas dari apa tadi? Vakuola. Terus apa lagi? Amiloplas. Satu lagi yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan, kloroplas. Sedangkan sel hewan itu dia tidak memiliki keempat yang tadi itu, tidak memiliki vakuola, tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki kloroplas dan amiloplas. Sedangkan sel hewan itu yang bedanya, nah sel hewan memiliki apa tadi? Mikrotubulus, mesentriol. Nah itu yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi itu. Nah selain yang tadi ibu sebutkan, struktur yang lainnya itu sama dan fungsinya pun sama. Nah sekarang silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya untuk mendiskusikan yang tadi ada di video ini. Silakan disamakan satu suara apa fungsi dari struktur yang tadi. Ya. Tinggal misalkan inti sel. Tadi kalian nangkepnya apa nih? Fungsinya beda-beda kan? Nah silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya buat ini apa? Saling berhadapan. Jangan membelakangi. Ya. Silakan boleh searching di internet. Misalkan kalian ragu dengan jawaban saya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk berdiskusi. Oke ya silakan. Mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Bisa dipahami yang dicarinya? Ya fungsinya. Fungsi dari struktur kayak bisa kali-kali kolaborasi belajar IPS.
2, 3, 4 dan Ibu siapkan untuk jawabannya. Nanti kalian baris per kelompok. Misalkan kelompok 1, 2, 3, 4. Iya, ke belakang barisnya. Nanti orang yang paling depan dia yang duluan maju untuk mengisi soal yang pertama. Misalkan ternyata orang yang pertama itu gak bisa, cepet-cepet balik biar orang yang kedua yang maju. Terus tetapi kalian jangan terpaku sama soal nomor 1. Kalau kalian misalnya di soal nomor 2, isi nomor 2 gitu ya, oke? Kelompok 1 siap? Siap? Siap. 2. Iya, boy, siap gak? Siap. 3, siap. 4. Siap. Oke, berdiri. Nanti kalian buka aja ya intinya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai? Kelompok, tadi yang pertama kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan sekarang kalian ke depan kelompok 4 dulu untuk bukan menjelaskan, menjawab hasil yang sudah kalian kerjakan. Silakan perwakilannya 3 orang aja. Kelompok 4 dulu. Siapa aja? Kelompok 4 dulu. Ya. Tepuk tangan buat kelompok. Baik, terima kasih untuk kerjasama dan kolaborasinya dari kalian dengan kelompok. Ya, sudah sangat bagus. Ternyata kalian dengan diskusi kelompok bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu sajikan di papan tulis tadi. Ya, oke. Jadi kesimpulannya, sel itu merupakan apa tadi? Unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu bisanya tumbuh, bisa berkembang, bisa bereproduksi, bisa bernapas, bisa peredaran darahnya bisa lancar, itu bermula dari adanya sel. Jadi sel itu yang membuat kita bisa hidup ya. Nah, nanti di dalamnya yang menunjangnya ada sistem peredaran darah, sistem pencernaan gitu kan, ada respirasi. Nah, itu saling berkesinambungan sistem. Jadi yang paling pertama dari struktur tubuh makhluk hidup itu yaitu sel. Nanti yang kedua kita akan mempelajari setelah sel berkumpul menjadi jaringan. Jaringan nanti jadi organ. Organ jadi sistem organ. Sistem organ jadi makhluk hidup. Nah, gitu.
Tuh. Nah, di kelas 11 itu kita mempelajari tentang kehidupan manusia mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ dan kehidupannya. Itu struktur yang pertama. Kemudian di dalam sel ternyata sel juga bukan hanya ruang kosong. Ya, sel di dalamnya ternyata setelah dijelaskan oleh video YouTube tadi, di dalamnya ada strukturnya ada inti sel atau nukleus ya disebutnya. Nah, inti sel itu merupakan otaknya yang mengatur seluruh kerja dari sel itu gitu ya. Nah, di dalamnya ada sel, ada inti sel, kemudian ada apa lagi tadi? Membran plasma, terus retikulum endoplasma, ada vakuola di tumbuhan, ada kloroplas, ya, dan lain-lain dan sebagainya sudah kalian diskusikan tadi tentang apa saja struktur sel dan fungsinya. Jangan lupa nanti kalian catat di buku catatan. Nanti ibu share link YouTube yang tadi, ya. Nah, sudah mungkin pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nah, untuk produk pembelajarannya, kalian nanti di rumah membuat sebuah, boleh poster, boleh video, boleh voice note, ya, tentang materi sejarah sel, terus apa lagi? Bentuk dan ukuran sel dan cairan komponen penyusun sel. Nah, itu ya, kalian membuat itu nanti di rumah. Jadi sesuai dengan hobi atau kesukaan kalian. Kalau yang senangnya edit video, ya udah bikin video. Kalau yang senangnya edit foto, ya bikin poster atau bikin foto kalian lah diedit-edit, terserah gitu kan. Nah, itu ya, itu mungkin untuk tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Kemudian nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang apa? Tentang proses difusi dan osmosis, transport membran yang ada di dalam sel, yaitu ada difusi dan osmosis. Nanti kita akan praktek ya, prakteknya di kelas aja karena labnya lagi digunakan. Ya, itu mungkin cukup sekian dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Sikap diri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalian pulangnya hati-hati. Selamat siang, perkenalkan nama saya Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Maulana. Di sini saya akan membacakan mengenai rangkuman dari materi yang telah saya cari. Sejarah penemuan sel. Mengenai sejarah sel, ilmuwan-ilmuwan yang menemukan atau mengumpulkan tentang sel, lalu komponen kimiawi penyusun sel dan bentuk juga ukuran sel, isi sel, lalu sitoplasma.